بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratil mukarram, para kiai, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang selalu kita usahakan untuk mentaati semua yang menjadi fatwa atau mau'idhah hasanahnya. Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah sehingga hari ini kita masih bisa menikmati hidup, padahal banyak di luar sana sudah meninggal. Ketika mereka yang sudah meninggal dihidupkan kembali, tentu mereka ingin mencari pahala, bukan dunia. Sekarang kita masih hidup dan kita sedang mencari pahala dengan bertolabul ilmi dalam majelis ini. Maka betapa irinya mereka yang telah meninggal melihat kita sedang mencari pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebuah keistimewaan ketika saya yang dari Jawa Tengah bisa hadir di sini di hadapan Bapak Ibu yang notabene-nya ditempuh dengan banyak jam, banyak kilometer, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita luruskan niat. Hari ini kita akan belajar. Ada satu hal yang terpenting dalam ibadah kita. Kesempurnaan itu milik Allah, tetapi untuk mengupayakan kesempurnaan ada ikhtiarnya, ada tahapannya, ada standarnya. Meskipun tidak sempurna, tetapi setidak-tidaknya upaya menuju sempurna dilakukan dengan cara yang benar. Dan kesempurnaan yang mungkin mendekati sempurna itu menjadikan kita semuanya mencapai derajat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Tentu kita semuanya pengen bahagia dunia akhirat, gitu. Pengen usahanya lancar, gitu. Pengen keluarganya sehat, rukun, harmonis, penuh dengan kasih sayang dan kehangatan, betul? Apalagi ketika meninggal pengennya mendapatkan nikmatnya kubur, ketika hari akhirat mendapatkan surganya Allah. Itu yang kita harapkan toh.
maka kita harus mencapai derajat tertinggi yang mampu kita gapai semaksimal kita mampu di hadapan Allah. Ada yang salah di antara kita hari ini. Mereka menganggap diri mereka sempurna, tapi itu adalah fata morgana. Di hadapan Allah, mereka tidak berharga sebenarnya. Saya berikan contoh pilihan untuk Bapak dan Ibu bisa mengerti. Karena kadang kalau diberikan contoh lebih mudah dimengerti. Misalkan malam ini saya membagikan uang 100.000 rupiah. Saya punya uang 1 lembar 100.000 rupiah. Kira-kira ada nggak yang mau menerima uang itu? Saya punya uang 100.000 rupiah 1 lembar. Ada yang mau nggak? Mau dong ya, uang begitu ya. Pasti mau ya? Oh iya, wajah-wajah tamak mesti mau lah ya. Ketika uang itu bentuknya saya rubah, nek coro Jawa diremet sampai bentuknya karu-karuan jadi bunder, jenengan masih mau atau tidak? Jenengan menilai uang 100.000 masih mau bukan karena bentuknya tapi karena nilainya kan? Ketika uang itu masuk got terus bau, terus ditawarkan ke jenengan, kira-kira jenengan masih mau menerima apa tidak? Masih, meskipun bentuknya sudah nggak karu-karuan, bau lagi, tapi masih mau menerima karena bukan fisiknya, tapi nilainya kan. Seandainya ada uang 100.000 kecekur got, yang bau tadi, dibanding dengan uang 2.000 rupiah, tapi gres, baru, masih kaku. Jenengan pilih yang 100.000 berbau atau yang 2.000? Pilih yang mana Pak? 100.000. Ora peduli bau to nggih? Ora peduli remuk bentuknya to nggih? Maka itu adalah nilai yang sebenarnya harus kita gapai, bukan bentuk fisiknya. Tapi hari ini banyak orang berlomba-lomba pada fisiknya, lupa dengan nilai dirinya sendiri. Hari ini banyak orang tidak peduli halal haram pada harta bendanya. Yang penting punya rumah mewah, yang penting punya mobil juga mewah, yang penting punya usaha besar, yang penting pakaiannya rapi dan wangi, yang penting dihormati manusia. Itu seperti uang 2.000 yang kaku dan masih baru, tapi hanya 2.000 rupiah. Karena di hadapan Allah yang penting bukan itu semuanya. Yang penting kan keimanan dan ketakwaannya toh. Saya rasa semuanya tahu itu. Tapi hampir orang hari ini, semua orang mungkin berlomba-lomba bukan dalam ketakwaan, tapi dalam mengumpulkan harta. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan harta, tapi begitu malesnya dalam urusan pahala. Jenengan misalkan sholat jamaah diberikan pahala sholat jamaah isya misalkan, atau jenengan diganti sholat jamaah isyaknya nggak usah jamaah, ganti aja munfarid nanti jam 12 malam, yang penting nggak masuk neraka. Pahala jamaah sholat isya saya ganti dengan 10 juta rupiah. Jenengan milih 10 juta atau milih jamaah? Aprek. Padahal uang itu seperti fisik belaka, tetapi ketakwaan panjenengan itulah nilai sebenarnya. Maka hari ini kita belajar bagaimana membantu diri kita sendiri Pak, mencapai derajat yang terbaik di hadapan Allah dengan cara yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang penting sekali hari ini untuk diluruskan, dan panjenengan harus memperhatikan itu. Kami mohon waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan bisa tuntas dan semoga bisa menjadikan manfaat. Yang pertama, urusan niat. Ibadah kita, perilaku kita, amal soleh kita, semuanya tergantung niat.
Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masyhur Pak, mungkin banyak yang baca, karena di halaman awal itu tentang niat. Bahkan di sana dikatakan niat punya keutamaan yang lebih daripada amal solehnya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah berniat dengan cara yang benar, itu sudah dinilai pahala, meskipun belum beramal soleh. Tidak jadi amal soleh sekalipun, tidak jadi beramal sekalipun, niat sudah berpahala ketika niatnya benar. Tapi ketika niatnya salah, amal soleh seperti apapun tidak jadi pahala jadinya. Niat punya derajat. Ada manusia sama-sama niatnya lillah, tauhid kepada Allah, niat yang benar itu kepada Allah, tapi ada 3 derajat. Satu, ada manusia yang melakukan segala amal solehnya untuk urusan dunia. Dia membaca Waqiah supaya tokonya laris. Dia membaca surat Yasin supaya kesehatannya sempurna, misalkan, supaya kalau sakit dia sehat lagi. Atau dia bersedekah atau banyak hal amal soleh yang dia kerjakan supaya hartanya melimpah. Sehingga amal soleh dia dilakukan berdasarkan kebutuhan dunia. Ini level yang pertama, serendah-rendahnya level. Niat derajat nomor 2 yang paling tinggi, bukan paling tinggi, lebih tinggi daripada yang pertama adalah dia berorientasi ke akhirat, tapi juga di dunia. Dunia dia memperhatikan dia butuh, tapi tidak lupa dengan kebutuhan akhiratnya, sehingga dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, dia puasa, itu tidak semata-mata nikmat dunia, tapi dia ingin mendapatkan nikmatnya akhirat. Derajat niat yang paling tinggi yang nomor 3 yang kami ketahui adalah dia tidak peduli dengan nikmat dunia dan akhirat. Yang dia pedulikan mensyukuri kenikmatan dari Allah. Dia diberikan kenikmatan mata yang sehat, ilmu membaca Al-Quran, maka dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia tidak peduli dengan pahalanya, dia tidak peduli dengan dunia dan akhiratnya, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang dia pedulikan, dia diberi kesempatan, maka dia memanfaatkannya. Dia sholat duha dikarenakan dia kala itu senggang, tidak ada kegiatan, sehingga dia ambil wudhu dan sholat duha. Kenapa dia sholat duha? Apakah untuk urusan dunia supaya tokonya laris? Tidak, dia nggak peduli dengan itu. Apakah supaya dia masuk surga? Dia juga tidak peduli dengan itu. Yang dia pedulikan waktu itu adalah Allah berikan kesempatan dia bisa sholat duha, maka dia mengerjakannya. Dia akan sholat dan sholat dan sholat dan sholat sebagai bentuk rasa syukurnya sampai Allah membatasinya. Ketika ada tamu atau handphone berdering atau kaki sudah mulai lelah, baru dia berhenti. Itulah derajat yang paling tinggi dalam niat. Maka kami memohon kepada Bapak Ibu semuanya, pertama, untuk mencapai derajat kesempurnaan di hadapan Allah, nilai tertinggi supaya uang yang jenengan punya adalah 100.000, apapun bentuknya jenengan akan selalu bernilai di hadapan Allah. Yang pertama adalah niatnya jenengan harus niat yang terbaik. Kalaupun memang belum mampu, setidaknya niatlah untuk dunia dan akhirat, jangan hanya dunia saja. Tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Ada orang beramal soleh itu untuk akhirat saja, untuk urusan dunia dia bilang tidak perlu. Sehingga untuk akhirat dia ibadah kepada Allah, untuk urusan dunia bergantungnya sama bank, sama dukun, sama makhluk yang lain. Wah, itu seburuk-buruknya makhluk. Jadi untuk urusan akhirat dia menyerahkan kepada Allah, urusan dunia dia berpaling dari Allah. Itu tauhid yang rusak. Seharusnya urusan dunia dia kepada Allah, urusan akhirat dia kepada Allah. Allah menasihati sebaiknya dunia dan akhirat kita minta bersama-sama. Itu serendah-rendahnya iman. Niat yang pertama, kami berharap Bapak dan Ibu yang hadir bisa memperbaikinya hari ini, bahwa niat jenengan dalam sholat dengan ibadah setidak-tidaknya adalah demi urusan dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia saja.
Sampai di sini bisa dipahami nggih? Nanti dipraktekkan nggih. Karena ilmu tidak manfaat kalau tidak dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sering sekali manusia atau kita ini terjebak dalam kuantitas, bukan kualitas. Ketika ada orang sholat duha 12 rakaat dengan orang sholat duha 2 rakaat, jenengan pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Cek. Sholat itu yang penting kualitasnya atau kuantitasnya? Kualitasnya. Kalau ada orang sholat duha 12 rakaat dengan 2 rakaat, jenengan pilih yang mana? Pilih yang berkualitas. Angel men toh jenengan iki. Lho nek yang berkualitas 2 rakaat, pilih yang 2 rakaat. Kalau yang berkualitas 6 rakaat, pilih yang 6 rakaat, apalagi 12 rakaat misalkan. Nggak usah peduli dengan jumlahnya. Jenengan sholat duha kok bisa 2 rakaat, alhamdulillah, asal berkualitas. Kok bisa 4 rakaat, alhamdulillah, itu lebih baik daripada 2 rakaat yang berkualitas, maka 4 rakaat dengan berkualitas itu jauh lebih baik. Hari ini banyak orang tertipu, mereka fokus pada kuantitas. Sholat termasuk zikir, sholawatan juga termasuk zikir. Banyak amal soleh termasuk zikir, termasuk kumpul dengan orang-orang soleh adalah kategori zikir. Kita menemukan dalam sebuah kitab, Pak, mungkin jenengan pernah dengar, para alim ulama sering mengulang-ulang. Zikir yang hanya dilakukan di lisan atau dalam bahasa lain hanya mengejar kuantitas, itu jika ditimbang beratnya lebih berat sayapnya lalat. Cara Jawa laler. Laler pun siseh. Bahasa Indonesia ini siseh napa? Sebelah. Benar nggih? Sayapnya lalat sebelah, lalat itu sudah kecil, sebelah lagi, hanya satu pos separuh, bingung nggak? Hanya sebelah, angel mentah bahasa Indonesia. Soalnya direkam marah bahasa Jawa, atau bingung loh Pak. Pokoknya siseh. Sayap kok siseh tok wis laler meneh, bobote niku lho sepira. Jenengan dzikir nganti ribuan kali tapi ning lisan tok gak ngerti maknane, tidak diresapi, maka kalau ditimbang tidak lebih berat daripada sayapnya lalat sebelah lagi. Tapi banyak orang hari ini terjebak pada kuantitas, lupa dengan kualitas. Maka masyhur sekali, Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar, sholatnya orang solih atau orang yang alim 2 rakaat saja mengalahkan sholatnya kita 1000 rakaat. Kenapa? Karena beda kualitasnya. Maka selain niat yang benar, maka pastikan kualitasnya sempurna. Kualitasnya yang terbaik. Saya sering heran Pak, ketika ada orang sholat jamaah misalkan, saya mengikutinya, apakah mereka itu membaca bacaannya dengan sempurna atau tidak? Saya itu bingung, saya nggak yakin mereka membaca bacaannya dengan sempurna. Karena saya membaca bacaan dengan sempurna, nggak iso nututi loh nih. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, bacaannya apa? Halo. I'tidal bacaannya apa? Dawu to nek jenengan sing maca.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ana sing ngoten to nggih, ajarane pondok pesantren biasanya sing niku, meskipun ada pilihan yang lain. Tapi rata-rata gak tekan niku. Lagi Rabbana lakal hamdu wis jungkruk sujud. Mbuh macane kapan? Niku tah ana sing mboten tumaknina. Tangan bar diangkat takbir, sami Allahu liman hamidah, pas munggah ngeten iki, mudune sek keong keong durung parang maca, Pak. Maca niku kudu cek meneng nembe maca. Keong rak meneng-meneng berarti mboten tumaknina. Jenengan kok sujud cara mazhab Syafi'i batal salate jenengan. Nah, maka kualitas dalam ibadah itu lebih diutamakan daripada kuantitasnya. Entah dalam makna sholat, sedekah, puasa, zikir, atau ibadah apapun itu. Jenengan zikir tapi tidak tahu maknanya, itu timbangannya sangatlah ringan. Kita tahu iman itu kadang naik, kadang turun. Pertanyaannya, bagaimana supaya iman itu stabil? Bagaimana supaya iman itu tidak naik turun? Jawabannya apa? Nggih, supaya istiqomah. Maksudnya apa? Ngeten. Pertama, iman naik turun itu biasa dan sebuah kewajaran. Tidak hanya kita yang mengalaminya, tapi para sahabat di zamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalaminya. Ketika itu beliau, para sahabat ini sempat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana supaya iman terjaga stabil. Pertanyaannya demikian. Maka baginda Rasulullah menjawabnya, kalimat tahlil yang harus dipertahankan dan dibaca banyak kali, yaitu la ilaha illallah. Dalam bahasa alim ulama itu disempurnakan, bukan kurang sempurna maksudnya, tapi melihat kita yang mungkin berjarak sangat jauh dengan baginda Rasulullah, itu kalimat disempurnakan. Itu yang kami pakai hari ini, Pak. Dan jenengan boleh mengikutinya, juga boleh tidak. Kalau hadisnya kalimat la ilaha illallah, kalau kami menambahkannya, Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul haqqul mubin. Coba baca itu tiap pagi hari dan sore hari masing-masing 100 kali, boleh kurang boleh lebih, tapi setidaknya usahakan 100 kali dengan kualitas, yaitu mengerti maknanya. Yang kami alami, yang kami jalani, tidak hanya iman yang stabil yang kami nikmati, tapi ternyata ekonomi pun ikut stabil. Jenengan coba dan jenengan coba perhatikan diri jenengan. Tapi sekali lagi, itu bisa jenengan capai, satu, niatnya harus benar. Setidak-tidaknya serendah-rendahnya iman panjenengan, harus niatnya dunia dan akhirat. Dan yang kedua, kualitasnya dengan cara memaknainya. Allahu adalah Allah, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah yang Rahman dan Rahim. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malik itu raja, Haqqul itu yang benar-benar, Mubin yang nyata. Artinya Al-Malikul Haqqul Mubin, dia adalah raja yang nyata, yang benar-benar nyata. Maka maknai itu, pahami itu, dan bacalah di pagi hari setelah sholat subuh, juga menjelang maghrib. Atau boleh silahkan setelah maghrib, tapi sebaiknya sebelum maghrib. Tapi yang jelas sebelum isya, karena isya sudah beda waktu. Coba lakukan itu, mudah-mudahan tidak hanya iman jenengan yang stabil, ekonomi panjenengan pun ikut stabil. Angka 100 tidaklah pakem, kurang dari 100 ada hitungan pahalanya, tenanglah. Misalkan pun bisa lebih dari 100, itu lebih baik lagi. Jangan samin, Pak. Pagi ini bisa baca 200. Berarti besok duwe pikiran prei.
Wis 200 berarti sesuk libur, ya aja ngoten. Nek dina iki wis 200, sesuk nek perlu luwih apik tinimbang kuwi, tapi dengan kualitas. Dua yang kami sampaikan. Saged dimangertosi napa dereng? Halo. Halo. Bisa dipahami? Napa mawon? Setunggal niat. Nomor kali kualitas. Ampun terjebak pada kuantitas. Hati-hati dengan kuantitas jumlah yang menyebutkan jumlah tertentu. Kalau jumlah tertentu itu ada sanadnya, silahkan dijalankan. Tapi ketika jumlah tertentu tidak ada sanadnya, kami sarankan jauhi. Saya secara pribadi Pak, di masa lalu di pondok waktu itu saya diberikan amalan membaca sebuah amalan, sebuah bacaan sekian puluh ribu kali. Jarak 2 tahun kemudian tiba-tiba saya bangun tidur lumpuh seketika. Semua badan lumpuh, tidak bisa berdiri sama sekali. Tangan tidak bisa digerakkan dengan sempurna, kaki juga begitu. Mata pun tidak bisa memandang dengan jelas. Jempol saya tarik pun tidak mampu saya menariknya. Bahkan ketika minum dan makan saya selalu tersedak. Seperti katup yang menutup kerongkongan dan tenggorokan, tidak bergerak dengan sempurna. Setelah kami diobati oleh seseorang, beliau memberitahu kami bahwa amalan kami itu berdampak buruk pada tubuh kami. Akhirnya beliau mengobati kami kala itu dan menjanjikan, maksudnya perjanjian dengan kami, saya diminta tidak mengulanginya lagi. Maka kami sarankan, beliau berpesan waktu itu begitu, kalau ada amalan dengan jumlah tertentu, ketika jumlah itu ada sanadnya, silahkan kerjakan. Tapi ketika tidak nemu sanadnya, tidak ketemu dengan baginda Rasulullah, maka jangan amalkan. Kami khawatir yang datang bukan rahmatnya Allah, tapi kekuatan jin. Jelas ya? Jelas betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kalau ingin mencapai derajat yang sempurna di hadapan Allah atau setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah, niat harus terbaik, kualitas pun harus terbaik. Tapi amal, pilihlah yang juga terbaik. Amal itu ada pilihannya Pak. Ada sholat, ada zikir, ada baca Al-Quran, ada sholawatan. Beda-beda amal itu. Tapi di antara amalan-amalan itu ada derajatnya. Amalan yang paling tinggi di sisi Allah adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat, bahasa wala dzikrullah itu diartikan sholat itu akbar, yang paling utama. Artinya ibadah sholat itu adalah ibadah pertama yang harus jenengan sempurnakan. Waktunya, jamaahnya, bacaannya, tumakninahnya, syarat dan rukunnya, semua sempurnakan. Selain niatnya, selain kualitasnya, sekarang pilihlah amal-amalan yang harus jenengan dahulukan daripada amalan yang lain. Ada 2 amalan dasar di Islam yang harus kita jaga bersama. 1 sholat, 2 sedekah. Waktunya sudah mau habis, Pak, tak percepat ini. 2 amalan itu sifatnya pokok. Maka jenengan ketika membaca Al-Quran sering sekali mendapati ayat di mana ada sholat, di situ ada sedekah. 2 ini sering berdampingan. Dan banyak sekali disebut baik Al-Quran maupun hadis. Kalau jenengan teliti, jenengan kalau membaca Al-Quran sehari berapa juz Pak? Juz apa? Juz jambu itu. Ojo kok juz.
Al-Quran itu pedoman dan petunjuk kita hidup di dunia. Ketika berpegang teguh pada Al-Quran, maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Ini sudah tahu atau baru tahu? Konsep ini, prinsip ini sudah tahu atau baru aja tahu? Sudah tahu. Maka pertanyaan yang sebenarnya, sudah berapa ayat yang jenengan hafalkan dan pahami? Sudah berapa ayat yang jenengan hafalkan dan jenengan pahami? Krik 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 sepine. Makanya penting untuk kita dekat dengan para alim ulama, karena dari mereka lah kita akan mengerti isinya Al-Quran. Kalau panjenengan mengetahui Pak, Al-Quran nanti ketemu sholat, ketemu sedekah, sering berdampingan, berkali-kali, gak cuma sekali dua kali, hampir selalu, meskipun tidak selalu. Alim ulama sempat memberikan tafsir yang agak berbeda. Mereka mengatakan sangat janggal sekali amalan wajib yang derajatnya tinggi di hadapan Allah kok iso bersanding dengan amalan yang derajatnya sunnah. Beberapa ahli tafsir memberikan kita informasi bahwa berarti sedekah bukan amalan yang biasa, dia amalan yang istimewa. Dua amalan ini pastikan niatnya benar atau yang terbaik, pastikan kualitasnya benar dan kualitasnya yang terbaik. Dua amalan ini harus menjadi perhatian utama jenengan semuanya dalam beribadah. Tapi rata-rata orang hari ini malah melupakan yang pokok. Mereka fokus pada amalan tambahannya. Baca ini, baca itu, sekian ribu, sekian kali. Lupa dengan amalan pokoknya. Maka kami pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, saya sudah mengamalkan ijazah-ijazah yang diberikan para kiai. Kami sudah pernah ketemu dengan beberapa kiai. Ada beberapa juga yang saya amalkan dari YouTube. Dari YouTube kan. Kami juga amalkan. Kenapa kami belum mendapatkan pertolongan Allah? Maka kami bertanya, sebelum mengamalkan ijazah-ijazah itu, sudah sempurnakah sholat Anda? Sudah baikkah sedekah Anda? Apakah sholatnya selalu berjamaah? Apakah sudah mengerti seluruh makna yang dibaca di dalam sholat? Apakah tumakninanya sudah dipenuhi? Apakah syarat dan rukunnya sudah dipenuhi? Kalau belum, tolong nanti dulu masalah amalan ijazah itu. Karena percuma jenengan mengamalkan amalan-amalan itu ketika amalan pokoknya berantakan. Apalagi ada orang membaca sholawat sekian kali tapi tidak sholat. Terus dia berharap sudah ngamalkan sekian kali tapi kok tidak efektif. Ya iyalah, karena sholatnya berantakan kok. Cobalah sholatnya sempurna, jamaah selalu jamaah, tidak pernah masbuk, tidak pernah ketinggalan. Sedekahnya pun luar biasa istimewa, selalu mendahulukan dalam sedekah. Maka amalan tambahan apapun, sholawat, zikir yang mungkin tidaklah banyak, atau sedekah yang mungkin bukan sedekah ya, tapi memberikan hadiah atau hal-hal lain yang terlihat cemen, yang terlihat receh, tiba-tiba menjadi sangat efektif. Berdoa hanya mengangkat tangan, tiba-tiba Allah kabulkan. Bahkan banyak kasus dia baru kerentek saja, baru batin ingin sesuatu, tiba-tiba Allah berikan. Maka amalan-amalan itu ada pilihan, ada banyak pilihan. Utamakan amalan-amalan pokoknya dan amalan tambahan jadikan atau posisikan sebagai tambahan. Jangan dibalik. Amalan tambahan disungguh-sungguhkan, amalan pokoknya malah diabaikan, malah dibuat bercanda, malah dianggap tidak penting, fatal itu. Karena ini seperti orang bangun rumah, sholat dan sedekah itu seperti pondasi, Pak. Tembok sebaik apapun, atap sebagus apapun, kalau pondasinya rapuh, atasnya semuanya akan rapuh.
Jadi mulai hari ini untuk mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah tidak perlu amal sekian ribu kali. Nanti dulu, sabar dulu. Jenengan fokus kepada hal-hal penting dulu. Satu, niatnya benar, lebih-lebih niat yang terbaik. Dua, kualitasnya kualitas yang terbaik, dimaknai, dipahami, diresapi. Dan yang ketiga, pilihlah dahulu, sempurnakan dahulu amalan-amalan pokoknya. Baru kemudian insya Allah jenengan akan mencapai derajat manusia yang agung di sisi Allah. Apapun bentuknya jenengan, dimanapun jenengan tinggal, seperti apapun kondisi jenengan. Maka tidak peduli uang itu 100.000, kalau maksud saya uang itu 100.000 apapun bentuknya, diremet lebok negot sekalipun, dia tetap berharga. Daripada uang 2.000 rupiah tapi sangat terjaga, dia tetap bernilai 2.000 rupiah. Banyak orang hari ini sibuk mengejar dunia, tapi rata-rata tidak tergapai dunianya. Ada di antara mereka berkata, kalau tidak utang nggak bisa kerja. Tapi banyak hari ini terbalik, sibuk kerja untuk bayar utang. Dulu mereka berkata, kalau nggak gadein sertifikat nggak bisa kerja. Tapi hari ini terbalik, sibuk kerja untuk menyelamatkan sertifikat. Kebalik hidupnya. Maka sekarang kembalilah ke jalur Allah yang lurus. Niat perbaikilah, kualitas utamakanlah, amalan-amalan pilihlah dengan cermat. Insya Allah kita semua dalam penjagaan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini dijamin Allah atas rezekinya. Tenanglah. Terakhir sebagai penutup supaya tuntas saja Pak, saya minta waktu agak melenceng sedikit ya, maksudnya kelewat sedikit tidak apa-apa ya. Jenengan kalau dikatakan rizki itu harus jemput rizki atau rizki itu diantar. Coro jenengan setuju yang mana? Rizki harus dijemput atau rizki bisa diantar? Setuju yang mana? Pertanyaan saya rubah, rizki harus dijemput atau tidak? Halo, tak baleni, rizki harus dijemput atau tidak? Sing bener, rizki ada dua, ada yang memang dijemput, ada yang diantar, datang sendiri. Seperti hari ini jenengan ngaji, niatnya cari rizki atau cari ilmu? Cari ilmu. Jenengan dapat rezeki tidak? Ada kotak-kotak coklat itu toh? Itu rezeki bukan? Rezeki. Itu kan diantar. Tidak jenengan jemput toh? Berarti rezeki itu ada yang dijemput, ada yang diantar. Kalau jenengan ketahui sebenarnya Allah itu nganter rezeki itu selalu sebenarnya. Kalau jenengan sesuai dengan tujuan diciptakan. Contoh, ketika jenengan di kandungan, itu rezeki diantar atau jenengan jemput? Jenengan di dalam kandungan dapat rezeki tidak? Dapat dong, malah langsung ke perut toh. Pusere jenengan itu kan bukti bahwa pernah ada nutrisi langsung ke perut. Sadar itu? Itu rezeki yang masuk ke perut jenengan ketika di dalam kandungan ibu, itu jenengan jemput atau jenengan diantar rezekinya? Diantar, selalu diantar kan? Tidak pernah dijemput toh? Memang rezeki ada dua, tapi ketika di kandungan itu selalu diantar. Yang kedua, ketika jenengan lahir jadi bayi, tiba-tiba ibu kita dikasih ASI, air susu ibu. Air susu ini, ASI ini hanya ada ketika ibu ini mengandung dan melahirkan. Ketika dia tidak mengandung dan tidak melahirkan, tidak ada apa-apanya, ASI tidak ada isinya. Benar gak Bu? Kalau takon mriki kira paham gini.
Artinya ketika ASI itu ada, ketika dia ada, ketika bayi ada, berarti jelas tafsirnya tidak multi tafsir. ASI ini adalah rezekinya si bayi, betul? Artinya bayi itu dapat ASI, diantar apa dijemput? Diantar. Bahkan ASI yang Allah beri itu terbaik. Tidak ada pabrik kaleng manapun yang bisa mampu menyaingi gizinya ASI. Allah kasih rezeki yang terbaik, selalu terbaik. Ketika sekarang kita sudah dewasa, di kandungan Allah antar rezekinya, ketika bayi Allah antar lagi rezekinya. Tapi ketika dewasa, kita itu diciptakan ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita diciptakan ini apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku Allah. Artinya nek sekarang jenengan fokus dalam ibadah, dalam ketaatan, rizki pun akan diantar olehnya karena jenengan sesuai dengan tujuan diciptakan. Tapi banyak orang hari ini jangankan niat kualitas atau ibadah, malah mereka sibuk mencari dunia, sibuk menumpuk-numpuk dunia. Akhirnya rizki harus mereka jemput karena Allah tidak menyediakan rizki untuk orang-orang yang tamak. Paham mboten niku? Nek diwale rizki kalau ingin diantar, kalau ingin rizki mengejar jenengan, bukan jenengan yang mengejar rizki, maka jenengan harus sesuai tujuan jenengan diciptakan. Pun niku dadi PR dipikir dhewe, mangke piye terusane nggih. Sing penting begitu jenengan ngibadah, tolong perhatikan niatnya, perhatikan kualitasnya, dan pilihlah ibadah-ibadah yang pokok dahulu. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini memberikan manfaat, mudah-mudahan menambahkan keimanan dan ketakwaan buat kita semuanya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Allahu a'lamu bissawab. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.